Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid rahmatan lil alamin, Bapak Imam, Bapak Ibu, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di puasa yang selesai 27 Ramadan. Tinggal hanya hitungan jari kita akan masuk di akhir Ramadan. Panitia meminta tema kita hari ini adalah Ramadan dan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita bercerita tentang ukhuwah, itu kata dasarnya dari akhun, bersaudara. Ternyata status manusia ini asal mulanya adalah semuanya bersaudara. Pertama ada al-ukhuwah al-basyariyah, saudara sesama manusia. Karena sesungguhnya kita adalah Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Siapapun kita sesungguhnya tidak ada kecuali kita ada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka semua kita, apapun agama, status sosial, beda negara, kamu halaman, maka kita adalah al-ukhuwah al-basyariyah. Statusnya sama-sama manusia. Yang kedua ada istilah al-ukhuwah wataniyah, bersaudara sebangsa. Hari ini bangsa kita Indonesia, maka dimanapun dari Sabang sampai Merauke, mereka semua adalah saudara kita, sebangsa dan senegara. Kemudian yang ketiga ada nama al-ukhuwah al-islamiyah, saudara seagama. Sejauh kita agamanya Islam, maka semua kita saudara, sama kita bersaudara. Dan sedekat konteks saudara itu adalah al-ukhuwah, saudara seperti kandung. Nah, ada saudara itu senasab, sekandung. Hari ini kita mungkin akan bahas saudara yang lebih dari itu, yaitu saudara Islam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman itu, orang yang satu agama itu, yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka dengan yang lain seperti sebuah bangunan masjid ini, seperti sebuah bangunan yang masing-masingnya memperkokoh bangunan yang lain. Itu sebuah teori awal. Maka dalam konteks ini sungguhnya dalam Islam tidak pernah saudaranya mencaci saudaranya, saudaranya menghina saudaranya, saudara menyakiti saudaranya. Maka hilang semua teori bersaudara dalam konteks ini. Maka yang namanya orang bersaudara adalah saling memperkokoh, saling memperkuat. Kita lihat gedung masjid ini, ada pondasi, ada besi, ada tiang, ada atap. Semuanya ternyata mempercantik sebuah bangunan. Masing-masing mereka tidak ada yang saling memperlihatkan dirinya. Kita lihat hari ini betapa indahnya keramiknya, betapa cantiknya catnya. Ternyata pondasi, tiang, besi tidak pernah iri dengan orang yang hanya memuji catnya indah, yang memuji kaligrafinya mantap, yang memuji pintunya bagus. Ternyata tidak ada rasa bangga cat, tidak ada rasa bangga lampu, tidak ada rasa bangga keramik. Dan mereka tidak menghina bagaimana pondasi yang di bawah, mereka tidak menghina bagaimana besi yang tidak kelihatan. Karena pada dasarnya bagaimanapun kokohnya atap, bagaimanapun kokohnya tiang, bagaimanapun hebatnya hari ini pintu, semua itu karena ditopang oleh sebuah pondasi yang tidak nampak kelihatan di hadapan mata kita. Kita tidak pernah hari ini memuji bagaimana pondasi yang tak nampak. Kita tidak pernah memuji bagaimana besi yang besar tak kelihatan. Cenderung kita puji adalah catnya cantik, keramiknya bagus, pintunya mantap. Itu kecenderungan yang kita puji hari ini.
Begitulah sesungguhnya al-ukhuwah bersaudara. Nah, bagaimana supaya itu jadi? Ada berapa teori untuk membentuk karakter itu. Pertama, kata para ulama, lahirnya ukhuwah yang sebenarnya itu ada satu periodisasi namanya at-ta'aruf, saling mengenal. Jadi kalau ada antara Islam, Muslim dengan Muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain, tetangga satu dan tetangga yang lain tidak saling mengenal, itu artinya dia sudah kehilangan ruh al-ukhuwah, sudah kehilangan ruh saling mencintai sama bersaudara. Orang yang bersaudara itu rumus pertama adalah at-ta'aruf, saling mengenal. Apa yang dikenal? Mulai dari namanya, saudaranya siapa, ayah kandungnya siapa, rumahnya di mana. Itu konsep ta'aruf. Kalau ada kita bertetangga dengan tetangga yang lain, tetangga satu nggak kenal dengan tetangga sebelah, bahkan cenderung tak tahu namanya, tak tahu siapa, bagaimana kehidupannya, bahkan tidak tahu berapa anak yang dipelihara olehnya. Kalau ada tetangga satu dan tetangga yang seperti itu, maka Ramadan telah hilang dari roh kehidupan seorang individu Muslim. Ramadan mengajarkan seorang individu beragama, wahai orang yang beragama Islam, wahai orang yang beriman, wahai orang yang sedang berpuasa, ini loh, Anda sedang diajarkan berpuasa. Tahu diri bahwa betapa susahnya berpuasa, lapar, dahaga, tak kuat menahan lapar, dahaga, siang panas. Ternyata ada tetangga kita yang mungkin mereka tak punya uang, tak punya harta, tak punya makanan. Mungkin hari kita tidak makan sejak pagi sampai sore saja. Jangan tetangga kita, mereka tak makan, Senin makan, Selasa tidak, Rabu makan, Kamis tidak, karena memang uang tak punya. Hari ini karena kita faktor iman, kita bertahan tak makan. Karena iman, kita nggak minum. Jangan-jangan tetangga kita bukan faktor itu yang mereka tak makan, tapi karena nggak ada minuman, nggak ada makanan. Maka sungguhnya sifat Ramadan melahirkan status orang saling mengenal sama yang lain. Inilah periode pertama. Setelah saling mengenal, maka lahirlah at-tafahum, saling memahami. Oh, ginilah tetangga saya, anaknya 3, ayahnya tak punya pekerjaan, istrinya pun tak punya penghasilan. Ternyata faham kita betapa susahnya hidup tetangga kita, betapa rumitnya mereka berkeluarga, anaknya banyak, rumah ngontrak, kerjaan tak ada. Ternyata kita udah paham betapa susahnya dia. Tahu kita ternyata bahwa kalau dia puasa sahurnya nggak ada dimakan, nanti buka puasa pun tak ada yang dikunyam. Sedih kita ternyata. Kenapa demikian? Karena kita sudah paham tentang yang kita kenal tetangga sebelah kita. Setelah kita paham, lahirlah sifat ketiga. Apa namanya? At-ta'awun, ingin menolong. Ada punya sikap menolong kepada orang kita pahami. Maka lahirlah kita antarkan sepiring nasi, kita antarkan semangkuk bubur, kita hantarkan dia sehelai pakaian. Paham kita bahwa dia lebaran bersedih karena anaknya tak punya pakaian. Kita tahu bahwa dia tak punya pekerjaan, tak punya teher untuk tunjangan untuk beli pakaian. Kita punya lahir sikap at-ta'awun, saling menolong saudara sebelah di kanan kiri kita yang kita lihat. Itu bisa lahir seandainya yang pertama kita kenal. Setelah kita kenal dalam kondisi bagaimana dia, maka lahirlah yang tadi adalah at-ta'awun, saling menolong. Bapak Ibu rahimakumullah, satu hari ada sebuah konsep nolong. Abu Hurairah sedang i'tikaf di Masjid Nabawi. Kita kan kecenderungan nih suka i'tikaf, rame i'tikaf, senang i'tikaf. Kenapa alasannya? Karena pahalanya banyak. Allah takdirkan ada malam Lailatul Qadar di malamnya. Ternyata Abu Hurairah punya kasus. Apa kasusnya? Satu hari di saat Abu Hurairah sedang asik-asik i'tikaf di masjid, tiba-tiba ada orang di sebelahnya. Bagaimana keadaannya? Wajahnya murung, perasaannya sedih, keadaannya gelisah. Abu Hurairah melihat orang di sebelahnya murung, wajahnya nggak enak dilihat, gerakannya gelisah. Abu Hurairah jadi gelisah. Tak nyaman Abu Hurairah mengaji, tak nyaman Abu Hurairah salat, tak nyaman Abu Hurairah i'tikaf.
Akhirnya Abu Hurairah bangkit dari duduknya dan berkata sama saudaranya, "Wahai saudaraku, ada apa gerangan? Kulihat engkau sedang bersedih. Coba cerita kepada aku." Ternyata orang tadi bercerita, saling mengenal, memperkenalkan dirinya. "Saya si A, rumah saya di tempat sekian-sekian. Kehidupan saya susah dan saya tak punya uang. Hari ini anak saya sakit, saya tak punya ongkos untuk berobat." Apa kata Abu Hurairah? "Baik, kalau begitu saya hentikan i'tikaf." Berhenti Abu Hurairah i'tikaf. Bayangin, Abu Hurairah sedang i'tikaf di Masjid Nabawi. Berhenti di i'tikaf hanya gara-gara ingin nolong saudaranya yang sedang kesusahan. Dibawanya saudara keluar, dicarinya tempat berobat anak-anaknya, diberikannya uang untuk sekedar kebutuhan hidupnya, dan ternyata Abu Hurairah ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa i'tikaf seorang hamba manusia 30 hari di Masjid Nabawi, i'tikaf dia, ternyata pahala menolong seseorang yang lain lebih besar pahalanya daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Kita mungkin tidak i'tikaf di Masjid Nabawi, kita hanya sekedar i'tikaf di masjid rahmatan lil alamin. Tiba-tiba ada orang sebelah yang susah, kita cuek-cuek saja, maka kita tak tahu bahwa ada Nabi bersabda, i'tikaf di Masjid Nabawi 30 hari ternyata lebih kalah hebat daripada menolong seorang saudara yang sedang kesusahan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka lahirnya sikap nolong ini adalah bagian dari karena kita sudah saling mengenal. Yang keempat, yang terakhir dari sikap seorang hamba yang punya saudara yang lain, al-isar. Apa itu al-isar? Melebihkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Bahkan kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang hebat adalah ketika dia mencintai saudaranya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Maka itu tingkatan saling ukhuwah yang paling hebat. Kalau ada orang beriman seperti itu, maka dia berada di keimanan yang sangat sempurna. Maka Allah tutup hadisnya, Allah tutup kata baginda Rasul dengan banyak ayat-ayat Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah rentetan ayat-ayat tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ayat tentang puasa, Allah perintahkan orang berpuasa atau orang beriman. Setelah dia berpuasa, maka konteks terakhirnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di ayat lain menyatakan bahwa orang beriman suruh berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersaudara, saling mengenal, setelah saling membantu ujungnya apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saling bersaudara, tingkat ujung terakhirnya paling hebat adalah menghormati saudaranya, menyayangi saudaranya melebihi dari menyayangi dirinya sendiri. Dahulu terakhir, ada 3 orang yang sedang akan mati syahid. Mereka semua luka di medan perang, masing-masing luka di medan perang. Di antara 3 sahabat ini ada satu yang membawa minuman. Ketika yang satu sedang ingin minum, dia sadar di saudaranya ternyata sedang sakaratul maut. Dia pasti butuh minuman. Padahal dia sedang butuh minuman juga. Ternyata enggak sanggup dia minum. Dia berikan minuman ini kepada saudaranya. Saudaranya yang dapat minuman, ternyata ketika dia ingin minum, dia tahu ada saudara sebelah yang juga butuh minuman. Tak sanggup dia minum, maka dia serahkan minuman ke saudara sebelahnya. Akhirnya apa? Minuman itu mutar. Tak seorang sahabat pun, seorang satu pun yang sanggup minum minuman ini. Akhirnya apa yang terjadi? 3 orang tadi meninggal dan tidak satu minuman yang diminum oleh dia. Ketika diceritakan kepada sahabat bahwa 3-tiganya ini adalah orang yang akan bertemu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala karena saling menghormati saudaranya yang sebelah. Tak sanggup dia minum karena dia ada saudaranya sebelah. Padahal dia orang yang paling sangat butuh minuman ketika itu. Meninggal dia gara-gara tak bisa minum. 3-tiganya meninggal karena gak bisa minum.
inilah puncak persaudaraan yang paling hebat. Paling tidak kita berada pada tingkatan yang ketiga saja. Apa itu? Saling menolong dengan saudaranya yang lain. Ramadan panjang 27 hari yang lalu mengajarkan kita betapa susahnya puasa, lapar dan dahaga. Sadar kita bahwa ada saudara kita yang tak makan dan tak minum, maka saling menolong. Itulah caranya menolong saudara yang lain. Semoga Ramadan ini melahirkan sifat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar akan ingin menolong saudaranya yang lain, sehingga keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Maka saya perhatian, mohon maaf kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi